Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita barusan menyelesaikan sebuah preskon dari Bapak Marwan Batuara IRES, yaitu mengenai IPO Pertamina. Ini sangat menarik sekali. PGE, geothermalnya. IPO Pertamina khusus untuk geothermal energinya. Ini persoalan yang ternyata setelah para tokoh tadi menyampaikan, ini persoalan tidak bertanggung jawab ya dari BUMN, dari Erick Thohir yang nampaknya dia memang dikendalikan, dan itu untuk melepaskan IPO ini dan bisa mengakibatkan kepemilikan BUMN bisa menjadi minoritas. Dan ini adalah menurut hemat saya, nanti kita tanyakan ke Pak Antoni, ini mungkin akan makin mencangkramnya oligarki terhadap kepemilikan negara. Nah, sebelum yang lain-lain mungkin Pak Antoni bisa menjelaskan dari maksud makalah atau paparan dari Bapak Marwan tadi. Iya, terima kasih Om Lin. Ini kalau kita lihat memang gini, bahwa IPO itu penawaran saham perdana ini memang sedang digalakkan, terutama khusus untuk BUMN ini, yang sebetulnya adalah ini akan berakibat pada kerugian keuangan negara. Nah, ini yang perlu dicatat, karena tidak ada alasan bahwa Pertamina Geothermal Energy, anak perusahaan Pertamina, untuk melakukan go public, untuk melakukan penawaran saham kepada masyarakat. Karena pertama adalah bahwa mereka tidak memerlukan dana, karena mereka selalu bisa memenuhi baik dari kas sendiri atau dari Pertamina atau maupun dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan dari negara. Jadi tidak ada alasan untuk mencari dana di masyarakat. Itu pertama. Dan kedua, bahwa pendanaan dari masyarakat ini adalah jauh lebih mahal kalau dari pendanaan yang dilakukan melalui pinjaman. Apalagi kalau kita lihat bahwa pinjaman kalau untuk ekspansi, yaitu untuk eksplorasi, untuk produksi listrik melalui geothermal tadi, itu banyak sekali project financing dan murah-murah. Nah, salah satunya adalah project financing itu ada yang 0,1% saja. Kenapa mesti mengambil dana masyarakat yang kita harus membagi dividen yang kemungkinan adalah return mereka paling sedikit 10%, 7-10%, mungkin jauh bisa lebih dari itu kalau ini perkembangannya bagus. Jadi tidak ada alasan ke situ. Jadi inilah yang merugikan keuangan negara. Harusnya bisa mendapat pendanaan jauh lebih murah, tetapi pendanaan ini jauh lebih mahal dibayarkan kepada pemilik modal. Tapi sebenarnya keadaan keuangan Pertamina itu pada saat ini seperti apa sehingga melakukan itu? Apa alasannya? Nah, itulah bahwa itu tidak ada alasannya. Tadi yang saya katakan bahwa Pertamina, kalau kita lihat dari laporan keuangan 2021, itu mempunyai kas dan setara kas, artinya mempunyai liquid gitu ya, itu 10 miliar lebih. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk begitu. Dan PGE sendiri sebenarnya bisa melakukan self financing juga dengan project financing, dengan apa? Karena apa? Karena utang dari PGE itu masih rendah. Jadi kalau kita lihat debt to equity ratio-nya itu di dalam prospektus ditulis cuma 0,57. Nah, ini sangat rendah sekali. Justru dia kalau melalui pinjaman, justru return on equity-nya bisa lebih naik. Nah, inilah yang membuktikan bahwa
pendanaan melalui equity, melalui saham merugikan negara, merugikan tingkat keuntungan untuk negara. Kalau kemudian masyarakat mencurigai jangan-jangan ini ada akal-akalan siapa yang akan memperoleh apa itu saham itu, kemudian ternyata orang-orang internal, orang-orang mereka sendiri, ada kemungkinan seperti itu? Oh, sangat kemungkinan loh. Bahwa ini kan penawaran, bahkan katanya sudah ada standby buyer. Biasa kan? Standby buyernya kalau nggak salah itu kalau 20% itu asing, 50% itu cuma publik kan gitu kan, karena memerlukan data publik kan gitu kan, ada di data ada ini. Jadi memang sangat kemungkinan sekali mungkin publiknya juga sudah ada pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan gitu, dan itu kita tahu lah bahwa itu bukan hal yang rahasia lagi gitu, umum juga sudah tahu. Tapi semua. kalau secara undang-undang mereka melakukan seperti itu, Menteri BUMN melakukan seperti itu, sebenarnya memang ada kemungkinan boleh melakukan itu. Ada dua hal, bahwa boleh di dalam arti bahwa privatisasinya memang sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, ya, bahwa undang-undang asal lebih dari 51% milik pemerintah segala itu boleh. Jadi itu pertama. Tapi dalam IPO ini tidak boleh merugikan keuangan negara kan? Dan ada undang-undang yang lain yang merugikan keuangan negara. Yang tadi saya barusan jelaskan, ini berpotensi dan saya sangat yakin sekali bahwa ini terjadi kerugian keuangan negara. Dengan alasan-alasan yang tadi, karena pinjaman bisa lebih murah, kenapa mesti pakai saham? Artinya itu kan diberikan privilege, diberikan keuntungan pada pihak lain. Itu berupa apa, Pak? Berupa pekerjaan atau berupa Keuntungan aja. Dari keuntungan yang belum kita bicara mengenai. Tidak harus dengan dilemparkan, bisa juga Pertamina misalnya mengikuti bursa efek atau apa dengan apa itu, ada apa gambaran lebih menguntungkan nggak? Tidak ada, dalam hal ini adalah tidak perlu. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar itu tidak go public, karena perusahaan go public menawarkan satu keuntungan itu kalau mereka memerlukan dana. Bagaimana perusahaan mau membagi keuntungan yang tinggi kepada pihak lain kalau mereka masih bisa mencari dana dari pinjaman gitu. Kecuali mereka sudah tidak bisa cari dana dari pinjaman karena tingkat utangnya sudah tinggi sekali dan risiko dan sebagainya, tidak ada yang mau beri utang, mau tidak mau mereka baru menawarkan sahamnya kepada publik. Nah ini, dan ada, kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan publik ya memang perusahaan-perusahaan yang tidak benar digo-publikkan, itu beda lagi gitu. Itu menggoreng-goreng saham di publik lah gitu. Nah, tetapi dalam hal ini Pertamina, PGE itu tidak ada kebutuhan untuk mencari dana. Nah itu, jadi kenapa harus di IPO-kan, kenapa harus di go-public-kan. Nah, jadi menguntungkan orang lain. Menguntungkan orang lain dalam arti merugikan keuangan negara ya. Karena harusnya keuangan negara itu keuntungan PGI itu untuk diri sendiri itu harusnya jauh lebih besar. Mungkin Prof tahu tentang tugas utama Menteri BUMN itu. Apa sebenarnya kewajiban dia terhadap masyarakat misalnya? Apakah memang dia berkewajiban membagikan kesejahteraan kepada masyarakat? Dan kalau kemudian dia melakukan langkah-langkah seperti itu, apa tidak termasuk berkhianat terhadap tugas Menteri BUMN tersebut? Iya jelas. Kalau kita lihat bahwa kalau tugas kementerian dari BUMN adalah mengefisienkan milik negara. Pertama, badan usaha milik negara. Terus kedua adalah bahwa mereka yang tidak terlalu besar, karena begini, BUMN ini akan selalu menjadi sapi perahan. Jadi harusnya adalah yang tidak penting kepada hajat hidup orang banyak itu seharusnya adalah tidak perlu. Betul. Misalnya kalau kita lihat perusahaan yang sudah IPO seperti Garuda, lalu kemudian juga terjadi masalah, nanti yang menanggung juga negara lagi gitu. Pihak swasta mana yang menanggung? Nah akhirnya juga sulit kan, akhirnya negara lagi. Banyak semua perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu, perusahaan BUMN ya yang sudah go public mendapat kesulitan, akhirnya negara juga yang harus tanggung.
Nah, jadi disinilah tugasnya, jangan memperbesar BUMN lalu dengan merugikan nanti uang masyarakat. Karena kita lihat itu tahun 2020 dan 2021 atau 2021 ke 2022, pokoknya dalam 2 tahun itu penyertaan modal negara kepada BUMN itu di dalam anggaran APBN itu mencapai 106 triliun, udah di luar normal. Nah, jadi jangan sampai bahwa setelah BUMN yang tidak baik, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Marwan, nah didiamkan, artinya terus dikelola oleh pemerintah, tetapi yang baik dijualin gitu. Karena ini yang untung, jadi untungannya dibagi ke swasta gitu kan. Baik, jadi saya berkesimpulan bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang undang-undang, paling tidak pasal 33 ayat 3 itu bahwa alam, air dan kekayaan yang dikandung di dalamnya, yang di dalamnya adalah dipergunakan untuk sebesar dikuasai negara untuk menggunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau di sini kan dilihat tadi tidak ada keuntungan untuk rakyat, padahal ini merupakan hajat orang banyak kan. Ini kan berarti kalau itu yang ingin mereka lakukan, itu berarti wajib dibatalkan oleh itu. Oh iya, jadi begini, jadi pasal 33 tadi kita juga bisa perluas dalam arti kan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apa artinya? Negara yang sudah mendapatkan pendapatan yang besar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Lah, ini kok malah dijual sehingga keuntungannya berkurang gitu kan. Nah, berarti kan melanggar dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat kan berarti berkurang gitu. Itu aja sudah melanggar gitu. Jadi kita itu harus ada dilihat dua hal. Pertama adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini dua hal yang harus dua-duanya wajib terpenuhi gitu kan. Jadi IPO yang ini tidak terpenuhi. Dua-duanya tidak terpenuhi bahkan. Baik, Profesor Androni, kita mengucapkan terima kasih dan kita tentu mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Marwan Batubara yang memprakarsai acara siang hari ini, yaitu untuk mengajak untuk membatalkan semua masyarakat terhadap IPO geothermal di Pertamina ini. Ini hal-hal yang seperti ini memang sering dilakukan secara diam-diam dan rakyat harus tahu bahwa ini ada semacam kayak perampokan hak rakyat ya. Kemudian diambil oleh segelintir mereka, kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan itu ya. Ini Erick Thohir ini menurut saya sudah sangat melanggar hukum ya, harus segera harus segera diberhentikan sebagai menteri, atau kalau memang itu dia beralasan itu memang karena disitir oleh presidennya, maka ini harus segera dihentikan ya, dan bisa melanggar undang-undang, bisa bahkan dimakzulkan. Banyak harus dimakzulkan dalam hal-hal yang lain, tetapi ini persoalan demi persoalan dan insya Allah nanti akan menemukan titik saatnya ya, rakyat bisa menghentikan kekuasaan yang zalim ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.